akhirat ini, ya, terutama nikmat sehat yang mana kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat ini malam Senin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan kerabatnya, sehingga kita juga selaku umatnya, insya Allah hingga akhir nanti akan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama memang saya akan menyampaikan materi hasil peningkatan kapasitas RT RW se-Kabupaten Bogor. Kebetulan kemarin kami perwakilan di Ciapus itu masuk angkatan 4. Perwakilan desa itu hanya 1 RT dan 1 RW, 1 desa. Jadi kemarin ada 5 kecamatan, salah satunya Kecamatan Ciomas. Itu ada Kecamatan Saringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Dermaga. Angkatan 4 kemarin dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 di Hotel Bayar di Sarua. Nah, saya di sini sudah tuangkan di dalam laporan hasil pembinaan tersebut, dan insya Allah nanti hari ini nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ketua RT, Bapak Ibu, serta Ketua RW. Ya, mudah-mudahan nanti materi ini dapat bermanfaat bagi bapak-bapak selaku Ketua RT, ibu-ibu juga selaku Ketua RT dan RW. Intinya tentang organisasi kelembagaan RT RW, kelembagaan PKK, dan termasuk posyandu. Itu semua ada di sini, nanti akan saya jelaskan. Nah, selain materi ini juga akan disampaikan, nanti mungkin ada kita saling tanya jawab ya tentang hasil nanti materi itu. Setelah itu dilanjutkan, kita masih banyak PR di lingkungan Cipar ini ya, ada program-program ke depan mau seperti apa, karena khususnya sarana prasarana paguyuban ini ya, kita sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan ya sosial yang di depan Pak Masjid Al-Hijri tentang Kabupaten Gorong-Gorong, itu sudah dibuktikan bahwa paguyuban sudah eksis melaksanakan sosial itu, termasuk juga pembenahan di bundaran. Karena PR ini kita di Cipar masih banyak yang harus dibenahi gitu ya khususnya. Tapi utamanya saya menginginkan Bapak Ibu Ketua RT dan RW ini ya agar untuk ditingkatkan lah kekompakan dan kesulitan demi menjaga kenyamanan keamanan di lingkungan perumahan Cipar, di lingkungan kita perumahan Cipar ini. Itulah yang diharapkan kami nanti ke depannya. Dan juga nanti yang terakhir, kami minta kesepakatan dari Bapak Ibu Ketua RT dan RW tentang paguyuban sendiri. Selama ini kan memang paguyuban ini masih belum maksimal ya di dalam organisasi dan belum dilengkapi. Itu ada rencana kami untuk melengkapi beberapa ketua bidang yang urusan di dalam struktur organisasinya. Terutama ini nanti khususnya mengenai keuangan. Kita kan sudah dibentuk bendahara. Jadi kami itu mohon kesepakatan Bapak Ibu sekalian ya, gimana bendahara paguyuban ini supaya hidup dan supaya ada memiliki bendahara, memiliki dana ya, karena memang banyak kegiatan-kegiatan nanti ke depan. Jadi nanti kita bahas sama-sama bagaimana caranya Bapak Ketua RT RW itu untuk mensubsidi ya bulanan ya pada bendahara paguyuban. Itu nanti kita akan bahas di situ. Baik, kita ke materi yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, memang setelah saya sepulang di sana, seminggu kemudian saya waktu mengadakan pertemuan internal di RW 7 ya, yang diundang para Ketua RT, PKK, dan posyandu. Alhamdulillah sudah berjalan, tepat waktu itu di rumah saya sebagai Ketua RW. Nah, ini laporan hasil kegiatan dalam rangka melaksanakan peningkatan kapasitas Ketua RT dan RW dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan 5 Juni di Bayak Hotel Resort Puncak Cisarua Bogor ya. Di sini ada dasar pelaksanaan, maksud dan tujuan, terus pelaksanaannya, hasil pelaksanaan, terus materi yang disampaikan oleh para narasumber, terus rekomendasi dan tindak lanjut dari narasumber ya kan? Sudah saya tuangkan. Dasar pelaksanaan kegiatan
apa peningkatan kapasitas itu berdasarkan surat dinas dari DPMD. Jadi saya sendiri di SPT-kan oleh Pak Camat, nah, rekomendasinya oleh pemerintah desa. Nah itu dari apa sebagai SPPD-nya dari pemerintah desa. Dan kebetulan saya sebagai wakil RW se-Desa Ciakus dan ketua RT-nya dari RT 1 RW 1 itu Pak Adi, itu wakil. Dan surat perintah tugas dari Kadang Cioma, surat dari desa. Nah, maksud dan tujuan pelaksanaan tentang lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan itu sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Itu tujuannya dan maksudnya dan tujuannya selanjutnya dalam rangka peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa untuk meningkatkan kapasitas ketua RT dan ketua RW serta PKK dan Posyandu sebagai mitra desa dan diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis. Pelaksanaan tadi sudah disampaikan. Hasil pelaksanaan dasar hukumnya ini ya, dasar hukumnya banyak ya, PP 18 dari Kemendagri, terus peraturan Kemendagri 19 tahun 2011, peraturan Kemendes tahun 2020 nomor 21, peraturan nomor 9 2011 tentang LKD LKK, peraturan daerah, peraturan bupati nomor 31 tahun 2012, surat dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan terakhir surat perintah tugas dari kecamatan. Itu sebagai dasar hukumnya dalam pelaksanaan. Materi kegiatan sebagai berikut. Narasumber dari Kemendagri waktu itu yaitu Bapak Victor selaku bidang kepemerintahan tentang LKD atau LKK. Terus narasumber dari Kemendes itu disampaikan oleh Ibu Sukiyati tentang peningkatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Narasumber berikutnya dari instansi BPJS tentang ketenaga kerjaan dari oleh Ibu Yeni tentang proses dan mekanisme pemanfaatan BPJS bagi ketua RT dan ketua RW. Narasumber berikutnya dari Kabupaten Bogor oleh Ibu Yuyu sebagai pendamping juara Posyandu tingkat Kabupaten Bogor. Ibu Yuyu ya mungkin ibu-ibu pada kenal itu. Narasumber yang terakhir itu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Bogor oleh Bapak Mulyadi tentang LKD seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, dan lembaga lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan yaitu dusun atau paguyuban. Itu sebagai mitra pemerintah desa. Nah, di luar itu kan BPD ya, BPD itu di luar desa. Jadi mitra desa itu RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, dan PKK. Rekomendasi dan tindak lanjut. Narasumber dari Kemendagri yaitu merekomendasikan lembaga kemasyarakatan RT dan RW mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta kondusif. Itu rekomendasi dari narasumber Kemendagri. Yang B-nya mitra kerja lembaga kemasyarakatan desa kelurahan adalah RT RW sekaligus juga sebagai mitra PKK dan pembina Posyandu yang di bawah kewenangan wilayah RT dan RW, sedangkan Karang Taruna dan LPM di wilayah kerja pemerintahan desa atau kelurahan dan lembaga lainnya yang dibutuhkan seperti dusun atau paguyuban. Ini sekali lagi baca ya, mitra kerja lembaga kemasyarakatan desa yaitu RT, RW sekaligus juga sebagai mitra PKK. Jadi setiap RW, RT ya itu harus membentuk PKK. Nah, ya harus membentuk PKK dan sebagai pembina Posyandu. Karena Posyandu ini di bawah wadahnya PKK. Karena di PKK-nya ada 4 kelompok kerja. Salah satunya kelompok kerja tentang keempat itu kesehatan, yaitu dibawahi oleh Posyandu. Nah itu seperti itu. Jadi di setiap RT RW itu harus terbentuk wadah PKK, karena PKK mitra RT RW dan juga itu mitra desa di PKK wilayah itu ya, seperti itu. Ya saya tidak tahu di Cipar ini, tapi di RW 7 sudah terbentuk. Ya, kami belum bisa buatkan itu tuh, sudah disiapkan pelangnya.
tapi strukturnya sudah dibentuk ya. Yang menjadi ketua PKK biasanya umumnya ya itu ketua RW menjadi ibu RW kan. Nah wakilnya itu sekretaris kan? Dari ibu RT. Nah itu. Nah kalau posyandu nanti terbentuk lagi ketuanya siapa, kader-kadernya wakil siapa kan gitu. Itu di kelompok 4, Pokja 4 itu seperti itu. Karena semua dasarnya itu posyandu itu terbuat dari PKK PKK karena jadi RT RW ini sebagai pembina posyandu dan mitra PKK. Ini ya, itu saran dan rekomendasi tindak lanjut narasumber Kemendagri. Itu yang B. Dan selanjutnya ketua RT dan RW harus terbentuk suatu badan struktur organisasi sesuai dengan tingkatan kebutuhan serta dilengkapi dengan anggaran dasar dan rumah tangga dan tertib administrasi kependudukan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Itu sudah ada jalur-jalurnya. Sebenarnya materi ini sudah pernah diikuti oleh bapak-bapak waktu pelantikan di Ciapus waktu itu ya. Nah, fakta integritas itu kan yang pernah saya bacakan dan mungkin bapak-bapak ibu juga sudah memiliki materinya ya seperti itu. Jadi format-formatnya semua sudah ada di situ. Ini dipertegas lagi dengan acara kemarin. Selanjutnya, lembaga kemasyarakatan RT dan RW diharuskan membuat laporan bulanan. Nah, penduduk lahir, mati, pindah, dan datang. Yang biasa disingkat itu lampit. Nah, itu tiap bulan ternyata memang betul itu. Makanya pantas ya dari desa selalu kita kan ternyata memang diberikan seperti itu. Karena perkembangan data penduduk sangat diperlukan dengan adanya program 10 jenis SDGs di setiap desa dan kelurahan. Jadi lampit ini ya itu dikhususkan untuk warga yang berdomisili tetap Pak dan atau punya KTP Desa Ciapus. Nah, jadi itu yang disampaikan di luar data pengontrak atau warga musiman. Nah, tapi ada lagi nanti format untuk rekapitulasi total ya termasuk data warga tetap, warga sementara, pengontrak ya warga musiman. Itu dilaporkannya di laporan semester atau tahunan Pak. Nah itu sudah ada formatnya. Jadi kalau lampir itu khusus warga tetap dan ditambah dengan warga meskipun kontrak tapi berdomisili KTP-nya di Ciapus. Itu dilaporkan. Jadi intinya punya atau memiliki KTP Desa Ciapus meskipun kontrak. Tapi yang di luar itu nanti dilaporkan di semester atau tahunan bukan. Itu untuk lampit ya. Itu yang berikutnya narasumber dari Kemendes dan PDTT ya. Jadi dari Kemendagri sekarang narasumber dari Kemendes. Peningkatan pembangunan desa, maka lembaga masyarakat RT dan RW setiap tahun harus merencanakan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungannya bersama tokoh masyarakat sesuai kebutuhan dengan skala prioritas yang hasilnya akan disampaikan dalam acara musdes atau musrebang di desa. Nah, itu kan cara dari narasumber Kemendes. Nah, kita harus lakukan seperti itu. Yang berikutnya pemberdayaan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, maka ketua RT dan RW agar membentuk ronda warga dan atau membentuk keamanan security atau satpam. Peran ketua RT dan ketua RW juga harus dapat menjadikan contoh dalam pemberdayaan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti paling tidak 3 bulan sekali dan harus bisa mengayomi masyarakat satu dengan yang lain. Ya, ini kan saran dari narasumber Kemendes Pak. Nah, jadi bagi Bapak Ibu RT dan RW yang belum memiliki security atau keamanan ronda warga itu mohon agar dibentuk ya. Nah, ini masukan dari narasumber Kemendes ya. Dan juga ini masyarakat seperti untuk gotong royong kerja bakti itu harus dilakukan 3 bulan sekali paling tidak Pak, paling lama itu. Jadi itu tujuannya ya harus bisa mengayomi masyarakat satu dengan yang lain, kita bisa karena satu dengan yang lain seperti itu ya. Selanjutnya masih tetap narasumber Kemendes yaitu yang
lembaga kemasyarakatan RT dan RW sebagai mitra PKK wilayah dan juga sebagai pembina posyandu ya RT dan RW ini sebagai mitra PKK dan pembina posyandu agar bersinergi untuk tercapainya di bidang kesehatan serta program pemerintah dalam hal mengatasi stunting. Yang sekarang kan memang sedang dinikan ya tentang stunting itu. Nah, itu tugasnya posyandu di bawah naungan PKK dan sebagai pembinanya itu ketua RT dan ketua RW. Jadi terus serta juga ketua RT dan RW itu untuk mendukung para kader-kader posyandu Pak, untuk pendataan dan sebagainya karena posyandu ini kan tugasnya cukup berat juga ya. Dari mulai pendataan ibu hamil sampai lahirnya balita terus sampai remaja juga dan termasuk lansia kan seperti itu. Jadi semua datanya bersumber ada dari RT seperti itu ya. Itu masukan dari narasumber Kemendes ya, sampai dengan ABC. Nah, berikutnya narasumber dari BPJS Tenaga Kerja. Nah ini mungkin bapak-bapak ibu sudah ada yang sudah tahu ya, ada yang belum juga tahu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor telah bekerja sama dengan BPJS Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi ketua RT dan RW termasuk perangkat desa se-Kabupaten Bogor sejak per 3 Oktober 2003 sampai dengan akhir Desember 2024. Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMD Kabupaten Bogor masih berlanjut. Usulan perpanjangan untuk tahun 2025 sudah ditandatangani bersama. Bagi ketua RT dan ketua RW serta termasuk perangkat desa telah dijamin BPJS Ketenagakerjaan oleh Kabupaten Bogor tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya. Untuk besaran tanggungan sosial meliputi dua jenis jaminan yaitu meninggal karena kecelakaan kerja dan atau cacat selamanya ditanggung sosial sebesar 72 juta. Kamu duluan ya. Untuk RT RW Pak. Ya itu kalau misalnya kecelakaan kerja itu misalnya lagi tugas kita ada rapat ke desa kan itu ada kejadian nah seperti itu. Nah, mau jauhin dari ya mudah-mudahan kita tidak ada hambatan seperti itu. Iya betul. Itu kecelakaan kerja. Sedangkan meninggal normatif dan atau sakit ditanggung sosial sebesar 42 juta. Itu kalau meninggal sakit Pak di rumah tanpa ada gejala tugas keluar ya. Nah, kita nggak tugas ke RT atau tugas ke RW itu 42 juta ditanggung oleh BPJS. BPJS Ketenagakerjaan ini juga dapat menerima peserta dari masyarakat setempat yang dapat dikoordinir oleh ketua RT dan atau ketua RW dengan biaya per bulan dapat disesuaikan dengan jenis tanggungan. Jadi para RT, para RW juga bisa merekrut masyarakatnya untuk didaftarkan ke BPJS. Tapi itu ada biaya Pak, biayanya disesuaikan dengan jenisnya tanggungan nanti. Tapi ya rata-rata ketua RT RW boro-boro kita mau merekrut masyarakat lah ya gitu kayak ya apa namanya bisa saja sih kita mau melaksanakan tapi itu terangkum Bapak RT dan Ibu RT atau ketua RW yang lain kalau memang mau merekrut masyarakatnya untuk didaftarkan di BPJS ya. Tapi nanti itu bisa koordinasi dengan BPJS dan DPMD untuk didaftarkan itu nanti ada biaya bulanannya. Itu kalau nggak salah dengan posyandu pun kader posyandu sudah disampaikan kalau nggak salah ya ada yang sudah punya kartu juga ya seperti itu. Datang Pak Ustadz. Ya punten di break dulu ya. Ya datang untuk RW 13. Ya, halo. Kalian ini saya perlu jelaskan ya, yang poin A dan poin B tentang tadi MOU antara BPJS dengan DPMD. Yaitu memang MOU-nya waktu itu bertanda tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 2024 Desember. Nah, itu. Tapi sekarang diperpanjang lagi. Ya, untuk tahun 2025 itu sudah ditandatangani DPMD dengan BPJS. Jadi sudah berlanjut untuk BPJS sosial RT dan RW.
Jadi untuk BPJS mungkin sudah pada ini ya Bapak Ibu RT dan RW, nanti kita memang sudah ditanggung sebagaimana tadi yang disampaikan besarannya ya, yang kecelakaan dengan yang misalnya sakit besarannya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih kita jauh dari betul ya, panjang umur dan sehat selalu ya. Sekarang dari narasumber Kabupaten Bogor, pendampingan juara posyandu se-Kabupaten Bogor ya, yang disampaikan oleh Bu Yuyu. Ini ada 4 poin ya yang beliau sampaikan. Yang pertama, persentase capaian program pos pelayanan terpadu atau posyandu di tingkat Kabupaten Bogor masih pada posisi 50%. Jadi memprihatinkan ya. Nah, ini terutama ibu-ibu posyandu 50% masih jauh dari target. Maka diharapkan kelembagaan RT dan RW diharuskan membentuk PKK wilayah dan posyandu termasuk sarana dan prasarana guna menampung pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Kelompok kerja bidang 4 dari struktur PKK wilayah RT dan RW. Ya, seperti itu ya, bidang kesehatan. Itu poin A-nya. Poin B-nya, ketua RT dan ketua RW sebagai mitra PKK sekaligus selaku pembina posyandu di wilayahnya harus tetap sinergi dan saling membantu satu sama lain. Untuk kader anggota posyandu minimal 5 orang minimal atau lebih. Nah, boleh lebih tapi minimal 5 orang Bu ya. Nah, boleh lebih ditunjuk oleh ketua RT dan atau ketua RW dan disampaikan ke desa atau kelurahan setempat untuk menerbitkan SK kadernya. Seperti itu. Anggaran di tingkat Kabupaten Bogor untuk bantuan biaya kesehatan melalui pos pelayanan terpadu setiap wilayah RT RW sebesar 3 juta. Nah, itu bantuan dari Kabupaten Bogor Bu, sebesar 3 juta untuk kesehatan posyandu. Ya. Nah, barangkali dari RT RW wilayah Ciper ini ada yang belum tahu, ternyata tidak ada bantuan, sudah ada bantuan 3 juta ya per tahun. Ya. Sedangkan bantuan anggaran untuk posyandu dari provinsi itu sebesar 1.750.000 ya. Nah, mudah-mudahan betul ya sampai dari desa semua, karena melalui desa langsung melalui posyandu. Seperti itu. Memang anggaran tersebut masih jauh dari harapan dan bantuan kebijakan dari kecamatan serta dari desa atau kelurahan setempat. Memang ada kebijakan dari kecamatan dan dari desa setempat bantuan-bantuan itu. Di luar itu juga ada bantuan dari KB itu. Nah, dari pos KB juga ada sebenarnya kan itu. Tapi itu relatif ya, nah, bantuan itu. Berikutnya yang poin D, kebersamaan lembaga kemasyarakatan RT, RW, PKK dan posyandu harus tetap bersinergi satu dengan yang lain. Seperti ketua RT dan RW wajib menyediakan sarana dan prasarana tempat posyandu. Begitu pula PKK dan posyandu harus menyampaikan laporan tahunan pertanggungjawaban kegiatan, permasalahan keuangan kepada ketua RT dan ketua RW selaku pembina posyandu dan sebagai mitra dari PKK. Nah, seperti itu ya. Setiap anggaran kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, APBD, anggaran masyarakat, dan anggaran lainnya itu wajib disampaikan laporannya kepada pembina yaitu RT RW. Itu untuk kapitalisasinya ya. Itu dari pendampingan juara posyandu sekecamatan Kabupaten Bogor oleh Bu Yuni. Karena narasumber dari DPMD Kabupaten Bogor yang disampaikan oleh Pak Mulyadi selaku kepala seksinya mengulas materi yang telah disampaikan oleh para narasumber baik dari Kemendagri, Kemendes, PDTT, dari BPJS Ketenagakerjaan, hal lembaga masyarakat desa dan lembaga adat desa. Mengingatkan tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa bahwa anggaran yang bersumber dari bantuan provinsi, anggaran pusat, anggaran dana desa, anggaran lain-lainnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan wilayahnya seperti jalan, selokan, gorong-gorong, turap, jembatan, pembangunan posyandu dan pembangunan lainnya sesuai kebutuhan di wilayahnya. Dana desa, ya, semua pokoknya anggaran yang berada di pemerintah
Kabupaten Bogor ya, di pemerintahan desa, baik yang dari pusat, dari daerah, dari kabupaten, gitu. Itu bersumber kita harus mengusulkan apa yang tadi disampaikan ya tentang usulan-usulan pembangunan jalan, turap, jembatan, pembangunan posyandu, pembangunan lainnya seperti kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Berikutnya bagi ketua RT dan ketua RW agar menyampaikan laporan secara berkala kepada pemerintah desa atau kelurahan, seperti laporan bulanan lampit yang tadi disampaikan, dan laporan semesteran dan atau laporan tahunan kependudukan. Kalau laporan tahunan kependudukan itu rekap ya totalitas semua warga ya, nah, baik warga tetap, warga sementara atau warga musiman, itu dilaporkan per semester atau tahunan ke desa. Tapi kalau yang bulanannya itu berupa lampit, nah, ya laporan lampit itu lahir, mati, datang, dan pergi dan datang ya, pindah dan datang itu lampit itu bulanan. Tapi bagi warga yang berdomisili tetap atau yang punya KTP Desa Ciapus, nah, yang tadi saya sampaikan pertama itu ya. Dan terakhir saran dan kesimpulan. Materi-materi yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber secara umum sebagian besar sudah dipahami oleh para ketua RT dan RW sebagai mitra lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan, LKD atau LKK. Jadi kita sebetulnya sih sudah memahami ya Pak aturan-aturan seperti ini oleh Pak Ketua RT, Ketua RW. Nah, terus berikutnya lembaga kemasyarakatan tingkat RT, RW, PKK dan posyandu agar lebih ditingkatkan kembali sebagaimana tugas pokok dan fungsi sebagai mitra lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, LKD atau LKK. Berikutnya mengingat progres bidang kesehatan melalui posyandu tingkat Kabupaten Bogor baru mencapai 50%, maka kecamatan dan pemerintah desa, ini saran saya ya, kesimpulan dan saran ini ya, untuk desa dan untuk pemerintah kecamatan ya, ini saya nih. Makanya saya buat laporan ini ditujukannya ke kecamatan dan tembusannya ke desa Pak. Ya mudah-mudahan beliau-beliau ini ke kecamatan, Pak Camat ini dengan Pak Kades ini dapat memahami hasil laporan ini Pak. Jadi mengingat progres bidang kesehatan melalui posyandu tingkat Kabupaten Bogor baru mencapai 50%, maka kecamatan dan pemerintah desa agar lebih maksimal di bidang kesehatan dan mengutamakan pembangunan posyandu di setiap wilayah yang belum memiliki bangunan posyandu, serta meningkatkan kaderisasi posyandu yang minimal 5 orang dan atau lebih, mengingat program pemerintah mengenai penurunan stunting itu tadi ya. Yang terakhir, hal-hal lain yang sudah berjalan dengan baik, nah itu tetap berlanjut, dan yang belum berjalan dengan baik agar dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai ketua RT dan RW, PKK, wilayah dan posyandu selaku mitra lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan. Ini tertanda saya sini tanggal 8 Juni yang membuat laporan. Jadi itu Bapak ya simpelnya saran dan kesimpulannya. Ini mudah-mudahan juga nanti apa yang saya buatkan ini bermanfaat ya, khususnya bagi Pak Camat dan Pak Kepala Desa, dan ya umumnya untuk kita selaku para ketua RT dan ketua RW gitu. Jadi ini kesimpulan tadi yang saya sampaikan. Nah di sini saya nanti mohon masukan nih ke bapak-bapak, ibu-ibu RT dan RW hasil daripada materi yang barusan saya sampaikan. Simpel saja nanti masukan dari RW-RW-nya ya. RW mungkin melalui nanti Pak RT-nya yang diwakili oleh RW. Langsung saja untuk itu ya kami persilakan Pak RW dengan Pak RT masukan-masukannya hasil laporan ini yang tadi saya sampaikan. Jadi itu kami persilakan kita bahas satu persatu ya, materi ini dulu baru nanti kita ke materi berikutnya. Jadi ini saya minta masukan, saran dan pandangan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Apa yang tadi saya sampaikan mohon ditanggapi. Demikian bapak ibu silakan yang mau ini.
Oh ya, sekarang kita mungkin lebih awal ke ini aja deh ya. Kita paguyuban ini sebetulnya perlu Pak ya. Jangan sampai Pak Ageng tidak ada kegiatan apa-apa, cuma namanya doang paguyuban. Memang saya sudah merencanakan sudah jauh-jauh hari Pak, ingin melengkapi struktur organisasi di paguyuban itu sendiri. Tapi nampaknya masih ada kesulitan Pak. Kesulitan karena kekompakan dan kesolidan kita antara antara RT dan RW, mungkin satu dengan yang lain masing-masing punya kesibukan ya. Jadi kita tidak bisa kumpul sebanyak seperti ini. Saya memaklumi, saya nggak Maido ya, saya memaklumi itu. Maido Pak. Paham lagi ya? Nggak menyangka lah Pak. Jadi nggak menyangka Maido tuh Bapak Maido. Jadi terus terang aja paguyuban ini sudah 3 kali pertemuan, 4 kali sekarang Pak. Pertama kali kita pertemuan di RW 9 ya. Pertama kali itu alhamdulillah juga 7, 9 itu lengkap Pak semua. Ya, yang pertama kali itu lengkap 13, 14 semua hadir. Dengan termasuk itu zaman almarhum ya, Pak Hilman dan sebagainya hadir semua. Dan yang kedua kali pertemuan di RW 11 ya, Pak Iwan, Pak Toto sebagai tuan rumah. Alhamdulillah itu membahas tentang masalah pasos pasum ya, itu juga sebenarnya penting bagi kita semua RT RW ini memanfaatkan pasos pasum. Tapi saya sudah jelaskan hanya beberapa RW, tapi alhamdulillah RW dan mungkin masih pada sibuk. Itu pertemuan kedua. Dan pertemuan ketiga juga kita kembali di RW 9 tentang pembangunan itu Pak, tentang pembangunan gorong-gorong di depan Aliji. Nah itu produk paguyuban Pak. Alhamdulillah ya Bapak Ibu atas supportnya, bantuan materinya sampai terlaksana, gorong-gorong terbangun ya. Lampu. Dan ke selanjutnya juga pembenahan bundaran, lampu taman, penataan dan sebagainya itu juga produk paguyuban. Nah, masih banyak PR-PR yang lain. Kalau bukan kita siapa lagi yang peduli Bapak Ibu ya. Nah, saya punya rencana, mungkin teman-teman juga sama Bapak Ibu ya, bukan saya sendiri yang ini, kita untuk rencana ke depan, Ciper ke depan itu. Sebenarnya sudah 1,5 tahun lebih kita memprogramkan akan membuat portal di depan Pak. Pintu gerbang. Ya, portal pintu gerbang ya, nanti buka tutup di sana di atas. Nah, itu kan nanti akan bisa mengurangi, mengantisipasi parkiran atau orang tawuran dan penjahat dan sebagainya. Meskipun polsek ada di situ, tapi maaf polsek itu kan banyak tidurnya di situ kan. Kita daripada membantu kriminal yang lainnya kan. Nah, makanya itu ada rencana. Itu 1,5 tahun Pak udah diprogramkan, tapi sampai saat ini alhamdulillah belum terlaksana. Nah, mudah-mudahan sih malam ini bisa terfokuskan ke sana. Nah, itu juga nanti ada tambahan, kita membuat rambu-rambu di sekitar itu. Kita nggak usah pakai ini cepat habis kan kalau pakai banner dan sebagainya. Tapi kalau rambu-rambu kita tetap larang parkir, terus rambu-rambu jam jualan kan seperti itu Pak. Bisa kita jalani ini. Saya pengennya tuh steril Pak nih. Jadi tugas paguyuban itu jalan rayanya Ciper Pak, dari mulai depan sampai dengan belakang. Nah, kalau untuk ke pelosoknya itu saya serahkan kepada RT RW yang punya wilayah. Jadi itu Pak, rencana untuk pengembangan. Dan di atas itu juga yang baliho itu ada rencana pengen ditata, dibuatkan shelter buat becak kan di situ kan, untuk ini atau jadi sana kan gitu. Jadi supaya nggak kumuh. Di atas juga. Dan pedagang-pedagang juga nanti pelan-pelan kan bisa ditertibkan, kita atau dipaksakan ke bawah, itu nanti kerjasama dengan pemerintah desa lah seperti itu Pak. Itulah yang rencana paguyuban itu untuk merekrut atau untuk melaksanakan program-program sarana prasarana di lingkungan Ciper. Nah kita kembali lagi, semua kegiatan itu kan membutuhkan biaya Pak. Ya Ibu ya. Nah dari mana biayanya? Nah untuk itulah kami mohon paguyuban ini karena sudah dibentuk ada bendahara, aktifkanlah bendahara. Kami mohon keikhlasan Bapak Ibu selaku RT RW ya, gimana menyisihkan 10 atau 5% dari intensif ya untuk paguyuban. Gitu. Bendaharanya sini Bu Eri dan Ibu Vidi gitu ya. Nah, seperti itu. Silakan di sini kita bahas masalah anggaran itu dulu. Baru nanti kita bisa bicara tentang program ke depan. Kalau kita sudah menceritakan kita mau bikin ini, menata ini dan anggarannya dari mana, ujung-ujung gitu. Nah, tapi kalau misalnya bendahara paguyuban diaktifkan melalui sumbangsi dari bapak-bapak ibu sekalian, kan berjalan. Baru nanti kekurangan itu kita bisa mencari donatur atau sosial-sosial yang lain.
seperti itu ya. Nah itu dengan simpelnya itulah, tolong atau mohon masukan saran dan pandangan bapak ini. Saya masukkan aja ya. Sebetulnya sebelum kita melangkah ke hal-hal yang finansial, ada satu yang tadi pandang harus kita bereskan dulu. Pertama, kita beresin perangkat paguyuban. Itu sangat penting. Karena jangan hanya ketua, sekretaris, bendahara selesai. Gimana kita mau melangkah ke program, nanti ini di bawah siapa? Ini di bawah siapa? Ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan kita saklek fleksibel aja sambil jalan. Cuma maksudnya perangkat ini yang harus kita segera bentuk, siapa personilnya, terus nanti tugas dan tanggung jawabnya apa aja, baru kita melangkah ke program selanjutnya. Sehingga kan nanti masing-masing itu walaupun toh pada kenyataannya di lapangan kita guyup kerjasama, nanti baru kita bisa menentukan ini kontribusi RT atau kontribusi RT masing-masing ke bendahara berapa. Akhirnya nanti kita bisa melaksanakan program selanjutnya itu Pak. Menurut saya sih mungkin di sini ada sekitar berapa persen kalau misalnya ada gambaran Pak Ketua untuk segera apa aja bisa langsung aja gitu loh. Kenapa? Nah, atau mungkin kita nanti planningan kembali untuk nambahan perangkat paguyuban. Ya kan? Dan jangan dilupakan juga nih Pak, saya berpikir PC itu Peduli Ciper adalah mitra. Nanti itu segera kita juga dorong, segeralah bentuk ketuanya. Itu karena kan kita juga perlu mereka juga mitra sebagai mitra kan. Itu sampai PC sekarang itu. ya PC PC itu sekarang kok istilahnya ketuanya nggak ada. Jangan sampai pernah saya Pak Hilman bilang begini, jangan sampai saya yang pertama dan yang terakhir. Jadi sebenarnya kan yang jalan itu sosialnya, ketuanya kan kalau kita itu juga Pak ya sudah mumpuni lah gitu kan. Nah kita dorong juga mereka sehingga kita bisa kolaborasi gitu kan. Setelah perangkat kita itu ada, kita kolaborasi dengan pihak Peduli Ciper. Jadi tidak kalah penting saya pikir sebelum kita melanjutkan ke program yang tadi kan kita cuma dibahas di WA, saya pengen bikin ini sementara kita sendiri perangkatnya nggak jelas gitu kan. Misalnya siapa aja, bidang apa aja, ya mungkin itu usaha saya aja sih Pak. Demikian. Itu kan cita-cita kita ke sana sebetulnya kan, akan intinya pembenahan. Nah, pembenahan dan pengaturan yang kira-kira dianggap semrawut atau berbahaya dan sebagainya, seperti itulah kira-kira kan. Itu nanti program kita akan ke sana. Makanya yang tadi pertama kita membentuk dulu struktur. Di sini mungkin ya nanti tolong masukkan kira-kira bidang apa nih? Mungkin di sini bidang sarana prasarana, bidang lingkungan, dan bidang apa lagi di situ Pak Santi. Tolong aja dibentuk di situ. Kan sekarang ketua sekretaris bendahara kan sudah ada. Nah, terus nanti bidang lingkungan apa, bidang kerjanya ngapain ini? apa, bidang apa lagi? Nanti dibuatin Pak. Oh iya, ya. Ini nanti dibuatin jobdesknya. Lengkap. Buatin jobdesknya, Nanti kita lengkapi berita acaranya, menindaklanjuti berita seperti itu. Ya. Jadi ada perwakilan Pak Sandebi nanti dari Ciper itu ada. Jadi kita ini banyak PR nanti untuk membenahi apa yang tadi disampaikan Pak Sony dengan panjang lebar seperti itu. Terus mungkin masukan dari Bapak itu. Yang penting kita intinya menyamankan lingkungan perumahan Ciper gitu. Nyaman, aman, gitu kan, tertib, rapi. Itu tujuannya. Jadi tidak semrawut gitu kan. Tapi tugas paguyuban tidak sampai ke dalam. Hanya sebatas jalan utama dari depan sampai belakang gerbang gitu kan, penataan danau nanti semrawutnya seperti apa penataan ya itu. Nah yang ke dalam itu tanggung jawabnya RT RW yang punya wilayah. Kalau jalan Pak, jalan yang arah ke Bojong itu masuk jalan utama apa jalan? Termasuk kretek Pak, ini termasuk kretek berarti ya. Nah karena itu jalan pintas ya dan rame, kalau dibuka itu 24 jam rame, itu nanti juga salah satu programnya paguyuban Pak, karena memang itu lalu lalang ini dari kretek sampai dengan ke sana Pak. Selain jalan utama ini ke belakang juga nanti ke sana Pak. Itu yang kira-kira rawan dan sebagainya itu. Yang kira-kira itu nanti kalau dibentuk itu bidang apa saja yang diperlukan di dalam struktur ini. Masukan dari bapak ini selain lingkungan, sarana prasarana, apalagi gitu kan. Nah, tentang kesosialan, tentang apa lagi? Seksi usaha.
usaha menggalang dana. Nanti juga itu kan kita ada tugas untuk menopang program-program kegiatan sarana kan ada mencari dana juga. Nanti setelah itu nanti kita ada kesepakatan ke Bapak Ibu RT dan RW untuk menopang masalah bendahara di paguyuban. Apa berapa persen dari intensif yang kita dapatkan dari sana atau dari kaset telanggung lah itu masuknya seperti apa ya, apa 10% atau 5% atau bagaimana untuk kewajiban setor ke bendahara paguyuban. 2% berarti Total aja total berapa RT berapa RW? Misalnya 25.000 per orang. Nah itu 5% dari intensif telanggung pada RT. Misalnya di atas 10 kan ada 3 RT. Nah, di RT gitu. Kita kan memiliki 7 RW, 27 RT, Pak. Seciper itu. 27. 27 RW. Dari insentif aja Pak. Pak, Bapak dari insentif aja. Dari insentif aja. Apa? 34 kali 25. Nanti bisa dari intensif, Bapak ya. Sedekah aja untuk paguyuban gitu kan. Kalau 5% berarti 25.000 ya. Dari intensif. Itu monggo mau dari kas RT RW masing-masing atau dari intensif dari apa. Pokoknya mah bendahara menerima dari RT RW sebesar itu gitu. Itu kesepakatan aja. Jadi bendahara paguyuban tuh hidup. Ya, hidup untuk membiayai kebutuhan di lingkungan Ciper itu sendiri. Dia tuh bara RW Pak. Ya. 7 RW, Pak. 7 RW. RW-nya 27 Pak. jadi ini total keseluruhan berapa kali 25%? 7 tambah 7. 34 kali 25. Nah. Jadi bara 5% berarti 700-an nggak sih? Kayaknya jangan persen Bu. Enggak usah persen, langsung aja. Berapa tadi? 25 kali. Nah, gitu aja. jadi per RT aja. Jadi kehitungnya per RT 25.000. Begitu ya Pak Soni? Iya betul. RW juga sama lah, RW. Jadi kan gini. Kan 27 RW. Sebetulnya sih RW ditambah 7 RW 34. 20.000 udah gitu. 35 kali berapa? Kali 25. Ini bara Berapa tuh? 8,5. Wah. Lumayan. Lumayan. Ya udah tanda tangan aja semuanya sekarang. Udah aja orang Terima gitu. kasih takol nih. Ya udah. Kalau kan tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Karena gini saya nih yang hadir ini kemarin di depan bulan 20. Totalnya berapa Bu? Mulai kapan mulainya? Berarti Nggak, bisa maksudnya dari RT sama RT totalnya berapa? RT RT 27, RW-nya RW-nya 7. Jadi berapa? total 34. 34 Kali 25. kali 25.000. Belum bayar. Dapat setengah. RW-nya kan ada semua nih. 850.000. Nanti bisa disosialisasikan ke RT yang masing-masing. Tolong Gimana sampaikan Pak Ustaz? Enggak, kalau nggak bendara ke rumah RW masing-masing ya. Soalnya gini kan, kalau Saya bantuin, Pak. nunggu lagi, Saya bantuin ya Pak ya. Bantuin Pak. Sebenarnya dari kenceleng aja Pak. Dari kenceleng aja. Sudah, Pak di RW 8. Kan dari warga juga itu. Ada keberatan enggak? 25.000 per RT per RW. Ya. Disampaikan dulu. Pak RW 13. Ini koordinir RW aja ya. Ya, jadi nanti bendara ke RW aja 7 orang. 8. 14 gimana? Oh iya mah ikut Oh, aja. alhamdullah siap. 10 katanya nggak setuju. Pengen Kurang ya, kurang ya. Saya juga ada. Di RW 11, RW 11. Oh, 11. Oh, 100, Pak. Obat RT. RT tambah RW ya. Kalau RW 11 ada program kenceleng Pak. Oke, Pak. Pak Toto kaya ini. Dari setiap RT tuh setor kenceleng kaliin 4. Jadi kita sepakati ya, jadi Pak RT dan Pak RW bersedekah 25.000 per bulan untuk kas bendahara Dimulai 2025. Rapel keluar. Mulai Agustus. Agustus aja. Juli aja deh. Ya, Juli. Ini besok kan Juli. Kita tank aja 1 Juli ya. Konten keluar Pak RW, Pak Ketua. Agustus aja. Juli mah tangga hiji, isu kan bisa keluar orang-orang. Pas setelah kemerdekaan. Tapi berlakunya Juli. Ke rumah sampean saya Ya, lagi. sepakat ya Bang Juli ya. Kalau honornya telat lah, kalau honornya dirapel gitu. Oh, berdasarkan honor ini. Iya. Kalau jatuhnya. Kalau berdasarkan honor repot nantinya. Kan ada kas RT Bu. Kan ada kas RT. Tapi intinya sudah Jadi gini dikenakan loh, Nunggu honor. Oh tiap bulan aja. Tanggal berapa harus setor, jadi
bendahara tuh hanya nerima nggak mau nagih gitu. Jangan lewat dari tanggal 10 gitu aja. Berapa 25.000? Nomor rekening. Tapi bapak ibu itu bisa sekalian, tidak harus bulanan aja. Oh saya mau bayar nih untuk 5 bulan, nggak masalah bu. Gitu. Diterima aja, berarti kan tiap bulan nggak perlu lagi bayar. Bayar di depan gitu. Nanti kan bayar gini di Pak, depan. saya kan ada bank BRI itu kan masih ada yang saya, jadi saya nggak akan tutup. Jadi khusus untuk uang kas RWF, kas paguyuban gitu. Kita kan nanti yang saya dimasukin Kayak ke money aja enggak ya. Jadi bisa pinjam ya Bu ya? Paling telat setiap tanggal 15 akhir bulan. Ya gitu aja. Ya bulan aja harus bulanan ya dapat juga nggak apa-apa. Paling Ah saya mau bayar nih untuk 4 bulanan gitu kan, nggak apa-apa. Bayar setahun kan? Lebih bayar bagus di muka, setahunan nih tapi saya. jangan dibayar di belakang. Bayar setahun 300.000. bonus 1 bulan. Diskon. Diskon 1 Gitu bulan. Intinya kesepakatan. Terima kasih Kalau ini pasca bayar apa bayar? Setiap tanggal berapa? 11 sampai Paling 15 aja. paling telat 15. Ya, paling telat. Soalnya kan Dimulai kapan? Agustus apa Juli? Agustus aja lah, Juli mah Mbak. Ini sekarang udah Juli besok. Agustus aja. Iya, Agustus aja Pak. ya, Sesuai. Agustus tahun ini kan? Juli tapi bayarnya Agustus. Agustus aja, Agustus 2024. Agustus tanggal 1 sudah bisa. Pas semesteran. Nah, ya, bayar semester Bu ya. semester Kalau Juli kan masih banyak yang beli buku, beli seragam. Betul. Agustus kan udah. Beres semua Pak. Berapa? tapi nggak berjualan 25. Iya. Jadi nanya aja. Ya. Kalau sepakat semua kesatuan bisa nggak kita kan sekarang pakai BPD. Seingat saya BPD pakai aplikasi. BJB pakai aplikasi dulu kan bilang kalau pakai kan aplikasi punya BJB ke BRI itu susah gitu kan. Kalau sekarang minta tolong misalkan ke Sekdes yang semua RT RW yang super nomor rekening apa nomor ini yang kali ini dipotong 25.000 oleh mereka masih disetorkan ke satu rekening siapa sebagai Jangan ya. Bukan urusannya desa itu mah. Bukan urusan desa Pak. itu di luar desa. Iya. Di luar desa Pak. Takutnya dia dipotong apa nih katanya? Pak, ini kan ya kolektif kerja dari kita untuk kita Pak. Jadi dana yang 25.000 ini ya kalau memangnya dikasih harus ada yang dibilang tanda terimanya. Ya biar saling kontrol. Nanti intinya ada laporan Pak. Ini juga mungkin bisa Ah, laporan berupa laporan. 25.000 dan boleh lebih. Ah, Iya, karena kan ini untuk paguyuban. Ada mau sangat setuju Pak. Sangat setuju Pak. Lebih boleh ya. lebih boleh kurang jangan Pak. Tolong dikumpulin ya. Hasil rapat itu rumit tuh. Ya nanti buat Kasih nomor notulen. rekeningnya. Nanti notulen akan disampaikan ke di grup, sampaikan itu. Dan Tahun ini kan tetapnya itu Pak. 150.000 cuma nih. Kalau mau bayar tahun ini 150.000 per orang. Per RW aja Pak. Makan. Per bulan RW aja kalau lebih enak. Enggak kalau mau bayar 1 Oh, tahun. tahu, Tahun Pak. ini nih. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Langsung jadi itu portal. Oke, masih ada ini susah uang Pak. Iya, daripada repot-repot bulanan yang mendingan gitu Pak. Wah, saya punya rezekinya udah sekalian aja. Iya, terserah. Enggak apa-apa itu. Saya mah tiap bulan aja Pak. Pokoknya intinya minimal 25.000, silakan kalau mau menyumbang dan sebagainya. Itu. Hamba Allah Bayar sekalian sesuai dengan SK-nya. Sepakat ya. siap. Itu tapi tetap nanti ada laporan dari bendahara, laporan pemasukan, pengeluaran itu pasti disampaikan. Percayalah kan, kita harus saling percayalah ya kan. Intinya itu saling percaya. Itu daripada digantos lah enggak. Jadi bisa simpan pinjam ya. Simpan aja pinjamnya nggak tahu. Baik, sekarang kita untuk mengisi ini ya bidang-bidang dan Untuk seksi ya saya tindakan untuk keamanan ya. Kita ngacu pada yang kemarin-kemarin ya, sering tawuran-tawuran antar itu kan. Bisa juga kalau kita ada satu wadah untuk keamanan, kita bisa nanganin. Nah, pertanggungjawabannya kita bisa.
Iya, jadi Kemarin kan, banyak. ya kemarin kan dia mintakan dia rugi, kita minta lagi dia rugi aja, dia nggak mau kan gitu. Iya. Ininya kita ada. So, jangan bahas itu Pak Sandebi, jangan sampaikan apa untuk mengisi orang-orang di bidang-bidang apa. Mending orang yang kumpul. Saya kira dulu kira-kira bidang apa seksi apa aja yang perlu kan sebetulnya nggak harus harus begini, enggak, tergantung kebutuhan kita kan Ya kesalahannya kita nggak tahu ya anak kita. nanti mungkin hasil terapi ini saya akan sounding dengan tim di grup, Tapi ini kita memanfaatkan kebetulan ini masih pada hadir Pak. Karena sudah di kantor mulai pada mau Pak gitu. Di ini dia, orangnya di sini. Kamu termasuk PJU. Nah, itu lingkungan kan harus dibanyakin orangnya. Gitu. terus sosialnya belum sosial Banjir tuh bahkan dia kalau RW yang lain bagaimana karena banjir Pak. 10 dan 11 itu karena banjir. Ya intinya kan fokus pada Delapan banjir. ketua bidang prasarana. Gara-gara itu Pak Terus ketua bidang lingkungan apa? Bidang lingkungan. Ya kalau tadi Kami sih bisa kan kok. Apalagi depannya Pak Kok Patri itu gini. keras terus lingkungan ya. Bidang prasarana, terus bidang lingkungan, Tapi jangan cepat surut ya. keamanan, informasi dan komunikasi, dan humas, infokom, Iya semua ada. humas atau infokom, siapa. Mending ada kebetulan masih ini rapat soalnya belum tentu kita bisa mampu lagi. Tentukan sekarang aja, baru nanti draft itu tinggal nambah-nambah itu Pak. Pendalamannya? Ya kan Pak. Tinggal nambah-nambah. Ya sekarang harusnya dikeduk. Ya sekarang mah kita merekrut orangnya aja dulu tetap sini. Baru nanti sisanya kan ya. Dan tidak bisa kita buat misi gitu. Iya, baru nanti kita tinggal nambah aja gitu untuk pendamping. Lingkungan Pak Poli aja. Kita ya sarpating lingkungan ya. Lingkungan Pak Sony. Ada pendampingnya tidak satu orang. Iya nanti kan semua itu anggota anggota siapa itu kan nanti anggota keamanan siapa masuk nanti anggotanya siapa apa nanti kita Jadi plan kita Sekarang Pak. Bisa kan? Iya. Ya dari mana? pengajuan Pak RW, baru ada pengajuan Pak Gubernur. jadi dimasukin terus Itu di luar desa ya? Di luar desa ya? Di luar dari desa. Iya, ntar kita harus ke desa dulu. Iya, ini harus Mau desa dulu. kalau cepat jadi bikin dua orang satu ke desa satu ke kecamatan Musrembang kan satu langsung dari dia sambil kerja itu dari kecamatan turun Ini ada gambaran nih, koordinator sarana prasarana kira-kira yang siap siapa? apa-apa? Pak Sony lingkungan cocok lingkungan Jangan. Pak Sony lingkungan. Sarana atau prasarana. Berat banget itu. Dia nggak mau Koordinator, tapi nanti ada anggotanya Bapak Pak. jangan mikirin berat ya cuma saya aja Pak. Terus koordinator bidang lingkungan hidup gitu. Apa? Saya penggembira Koordinator aja. aja baru nanti ada anggotanya. Pak, sarana prasarana Pak Toto cocok. Setuju? Kan pengalaman. Untuk anggotanya berapa? Ya nanti anggotanya nih Konstruksi. lingkungan Ini lingkungannya ngurusin. Ayo dah. aja mumet. Jangan dulu Pak, belum siap. Belum siap, makasih. lingkungan atau Pak Poli aja tuh Ah, Pak Bodi. Ya, Pak Bodi.
Dibantu sama saya, Pak. Oh benar RW, Tapi sebenarnya nanti RW, juga sama-sama. RW aja Pak ya. Koordinator RW aja Pak. gitu ya. Ada tiluan Kak, Ini tiluan. hanya pembagian tugas, tapi nanti kerjanya kita sama-sama. Sama pelaksana sekalian. Jangan merasa terbebani lah gitu. Pak Ketua kalau mau. Kan kalau antara RW kan bicaranya enak gitu, Pak. Ya. Kayak acara gini dibikin per 6 bulan. Iya. Nanti kalau sudah terbentuk baru kita punya jadwal, punya schedule. Per bulan kan Capek. Kan. Kalau 1 bulan. Nah, koordinator keamanan ini. Tapi nanti ada anggota yang koordinator keamanan saya kira-kira. RW sama juga. RW yang lain. Atau yang mewakilinya. Pak Yuda, Pak Yuda ya, Pak Yuda tuh keamanan. Pak Yogi aja deh. Keamanan. Koordinator bidang kerohanian, sosial dan kerohanian yaitu Pak Triko. Oh iya, ada sebelah saya Pak RW. Nah, Rohani nih. Rohani dan sosial RW Pak 13. Triko. RW 13. Nanti merekrut anggotanya siapa? 13. Ah, RW 13. Oh di samping saya maksudnya. Rohani dan sosial. Kita jangan banyak lupa, 3 dulu sudah jalan. Tiga koordinator itu ya, lingkungan dan hidup, barang sapras, keamanan dan humas. Ada yang sudah sarpras, lingkungan, keamanan. Nah, keamanan dan humas Pak itu tuh. Pak RW 9. Iya kan saya sekretaris kemarin. Iya, mau jabat. Gajinya double atuh. Humas. Pak Iwan ini mau. Iwan. Humas dan dokumentasi. Dokumentasi bukan humas loh Pak. Kan informasi semua. Betul. RW 8 RW 8. Dari penerangan. Ya. kan RW-nya belum ada. Dan nanti membentuk perangkatnya. Kan ada rencana. Dan tonggo baterai Mas. Ya. Tonggo baterai nggak cukup. Liur. Iya, Penting nih. Koordinator apa udah? ya baru sarpras, lingkungan, keamanan, humas, sosial dan kerohanian. Yang dijaga. Keamanan siapa? Nah, keamanan saya negara Indonesia. Bos, keamanan ya? Hah? Iya tuh. Itu duaan tuh. Pak Yogi. Pak Yoga. Duaan itu dari tadi dia duaan wae. Apa Bu? Iya. Ada koordinator dan wakil koordinator. Nanti ada perangkat anggotanya. Lingkungan. Ya, aku bantu. Mengikuti sama tadi ya. Ini dengan Pak Dwiko. Botol. Dikumpulin berapa kilo? Ya, ada 8 yang perwakilan kan belum ada nih. Paguyuban ya, betul. Pak RW minta tampung gitu. Untuk pemasukan itu bisa. Kira-kira di bidang apa yang siap membantu Pak? Pak Soleh tuh. Soalnya Pak Ujang dong. Apa sama siapa? Nah, Sarpras 2 Pak Toto dan Pak Ujang. Kan antara belakang dan depan nih. Nah, bisa saling mengisi. Ya kan? Tengah-tengahnya kan dituju, Pak. Terus dua-dua kan? Ngetep dong. Tinggal keamanan itu. Pak Iwan. Belum nih, Pak Iwan sama siapa nih? Pak Iwan. Bagian belakang. Pak Iwan itu. Humas, Pak Iwan. Oh, Pak Iwan. Kalau yang kerja sama kepolisian nggak ada. Ya? Dengan Pak Uda ya atau Pak siapa? Mendampingi Pak Iwan di rumah siapa? Humas. Kominfo. Komunikasi dan informasi ada ya. Oh, ini jauh ini. Nggak bisa saya bagian ini. Aduh. Jadi gitu Pak. Dampingi Pak Iwan. Saya buat aja bisanya. Iya, dampingi dengan Pak Iwan. Saya buat aja. Perempuan Pak banyak ngomong. Ini FT3 apaan? Bu Mona. Ini jangan gawe. Dulu apaan? Bu guru biasanya bawel. Biasanya bawa kalau bu guru teh. Belum terisi apa? Itu saya sama Pak Iwan tuh deketan. Biar Pak Iwan belajar Humas dan dokumentasi. Kalau Bu Pak Iwan ya bocah-bocah begini kan berat. Sopan ya Pak ya. Tapi nanti di RW 8 terkait dengan sarana prasarana aja Pak, ya. Anggota, karena kan ada koordinator Pak. Oh, Jangan sampai kan. aku. Jadi kita sama-sama nanti untuk membangun Ciper ke depan gitu. Bisa kalau tuh dia. Sama
Pak Kapolri kan sering lewat rumahku. Oh gitu ya. Jadi pertama tinggal ketok ya. Kapolri kesini dulu. Jangan dulu anak-anak. Dulu. Bisa yang pelatihan Pak Yoga, bisa yang pelatihan. Ini dia semua. Tapi nanaon bisa disobok kurang mah. Jadi ini intinya alhamdulillah untuk apa? Toib kali. Kontribusi anggaran dari RT dan RW untuk mengembangkan keuangan paguyuban itu sudah kita deal ya, sudah sepakat bersama musyawarah mufakat. Ya, 25.000 per bulan berlaku mulai dari Agustus itu ya. Nah, sepakati thanks. Terus yang kedua ini struktur kita bentuk dari mulai koordinator bidang ya sudah terbentuk, nanti tinggal menyusun anggota-anggotanya. Tapi nanti kami mengusahakan semua terwakili RT RW masuk di dalam struktur ini. Meskipun nanti kedepannya kita kerja sama-sama. Yang memiliki waktu seperti itu ya. Jangan tergikat dengan yang tidak punya waktu memaksakan kehendak kita yang punya waktu ya kita sama-sama. Mudah-mudahan ke depan kita lebih solid lagi, lebih kompak lagi ya. RT RW, RT RW untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Ciper. Itu sudah terbentuk siapa lagi Pak? Mungkin saya bacain kembali ya untuk bidang bidang. Pertama bidang sarpras itu dikoordinator oleh Bapak Toto dibantu dengan Bapak Ujang. Terus bidang koordinator lingkungan Bapak Toto RW 11. RW 11 ada dua Toto. Enggak, RT 14 yang namanya Pak Pak Toto RW 11. Terus untuk lingkungan koordinator Bapak Poli dengan Bapak Sony. Keamanan belum ke sini Pak. Keamanan belum. Keamanan Aman Pak Naryo, aman. Pak Naryo kalau boleh 2 orang juga tuh Pak. Dengan Pak Yoga. Pak Yoga ya. Jarang pulang cina Pak Yoga mah. Pak Yoga ya. Bisa. Pak Yoga jarang pulang. Bang Toyib, Bang Toyib. Kan kalau jarang pulang tapi juga bisa mengintai dari arah. Pakai drone. Terus lanjut koordinator humas Bapak Iwan dengan Ibu Sri Mona. Untuk sosial kerohanian Bapak Trieko dengan Bapak Haji Diko. Mungkin untuk sementara bidang koordinator tersebut hanya berkopi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebihnya mungkin nanti kita sounding lagi kira-kira apa yang urgent terutama di wilayah Citar tuh bidang apa lagi nanti kita sounding kembali. Mungkin begitu kira-kira bapak-bapak yang dapat kita. Ada masukan juga kan kira-kira bidang apa yang perlu disisipkan juga di situ. 11. Berapa deh? 11. Mungkin gitu aja tuh ya. Pasang TV yang keamanan tadi siapa? Keamanan Bapak Sunario sama Bapak Yoga. Pak Yoga jarang pulang jadi ngintanya pakai drone Tangerang. Jadi demikian nanti masukan dari kami, saya selaku Ketua Paguyuban RW Ciper yang menyampaikan tentang materi hasil peningkatan kapasitas RW, terus juga kita diskusi tentang struktur organisasi ya. RT, RW, TKK dan Posyandu nanti silakan Bapak Ibu kalau memang nanti mau disepakati bersama silakan, mau masing-masing juga membentuk atau silakan saja ya. Nah, terus berikutnya tentang keuangan paguyuban alhamdulillah sudah disepakati bersama besarannya per bulan dan mulai diberlakukan Agustus. Dan yang terakhir pembentukan untuk melengkapi struktur organisasi paguyuban sudah terbentuk ya. Koordinator-koordinator nanti tinggal mengisi tinggal anggota-anggotanya saja. Diusahakan nanti kami akan melengkapi semua RT RW masuk di dalamnya. Demikian masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik Bapak-bapak, pertemuan kali ini alhamdulillah telah dihasilkan beberapa kesepakatan
terutama yang sangat krusial adalah mengenai untuk kas bendahara paguyuban serta bidang-bidang yang perlu kita isi juga. Insya Allah setelah semua ini berjalan, artinya program yang nanti kita program lebih lanjut, mudah-mudahan tidak ada kendala baik secara pendanaan maupun secara personil orang-orang yang telah terbentuk. Mungkin kita akan rencanakan kembali entah itu bulan depan, insya Allah nanti setelah ini tersusun kita akan sounding kembali dengan bapak-bapak mengenai hasil nanti dari kita lihat evaluasi perihal iuran ke bendahara dan struktur organisasi yang baru akan segera kita sounding kembali, kurang lebih kurangnya seperti apa, apakah ada cukup atau belum, kita review lagi. Ya Pak, nanti kalau misalnya yang saya pengen ini sih untuk masalah pertemuan sebaiknya dilakukan pertama sederhana, dapatnya nggak usah mewah-mewahan. Yang kedua, saya sih berharap nanti kalau pertemuan tidak usah ini lebih sederhana di tempat, ini. Lebih sederhana di ini. tempat-tempat yang supaya membangun silaturahmi, kayak misalnya saya mau pengen tahu nih RT-nya siapa Pak Iwan gitu. Jadi lebih baik kita ke lingkup kita aja ya. maksudnya di kalau enggak di posyandu masing-masing RT atau di pos kamplingnya atau di rumahnya siapa gitu. Misalnya saya pengen silaturahmi ke Bu Eli. Nah, jadi banyak persoalannya di depan. Bu Eli mah ya rumahnya ada posyandu, ada pos kampung. Jadi kayak gitu aja, jadi nggak usah ke mana-mana melebar nggak dulu. usah ke KP Napo gitu ya. Nggak usah dulu ya. Pokoknya pertemuannya tetap di wilayah aja. Wilayah aja Pak. Gitu aja. Nah, karena kemarin punten ya Pak, karena tidak ada yang bersedia. Terima. Ya ada Ya, apa adanya ya kan. Pak Poli maaf ya. Baik Pak Sani, nanti kita schedulekan untuk pertemuan itu lingkup wilayah. Tapi nanti mah bisa ya Pak Poli ya. Kita muter mungkin ya nanti ya. Iya, misalnya ke Pak Tri Reko gitu atau kemana gitu loh. Jadi lebih nyaman gitu, keliling. Dari usahakan seperti itu. Silaturahmi nanti ke Pak Ujang. Semua kebagian lah, Gitu. 14, Pokoknya jangan bikin konsumsi nanti ada. Nanti ada. Ya, dan boleh bawa sendiri ya. Misalnya saya pengen nambah apa gitu aja. Jadi ini mah cuma tempat aja ya Pak ya, tempat aja silakan. Misalnya mau di rumah siapa Pak, mangga mau pertemuan bulan ini di rumah ini silakan. Tahun gitu ya Bu. Iya, Pak Dwiko ulang tahun bulan apa? Silakan. Pak Dwiko ulang tahunnya 3 kali gitu. Udah kelewat jauh. Oh, yang kedua kan belum Pak. Yang kedua. Baik, mungkin sudah semuanya, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bicarakan kembali dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Maka pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu ya. Oh ya, Bersama siapa Pak Iwan? Foto bersama kita. Ya, bersama kita. Demikianlah foto bersama dengan paguyuban Ketua RT dan Ketua RW se-Ciper Ciamas Permai kali ini. Terima kasih.